Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Hambali, mahasiswa semester 7, program studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Kali ini saya akan menyikapi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam menyikapi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Pertama, kami akan mencoba menyikapi pada pasal 5. Pada pasal 5 ayat 2 ini banyak kata-kata yang harus dilakukan dengan persetujuan korban. Kalau tidak dilakukan dengan persetujuan korban, maka ini tidak dapat disanksi dalam permen ini. Misalnya pada pasal 5 ayat 2 huruf B, ini yang dilarangnya, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini kata-kata yang janggal menurut kami. Ada kata-kata persetujuan tanpa persetujuan korban. Jadi, kalau seandainya perbuatan itu ada persetujuan dari korban, maka perbuatan tersebut tidak terlarang di lingkungan kampus. Jadi memperlihatkan alat kelamin dengan persetujuan korban, maka ini tidak terlarang. Yang dilarang adalah tanpa persetujuan korban. Ini menurut kami janggal. Karena sesuatu yang disetujui korban ya tidak akan dilaporkan. Kalau perbuatan itu disetujui korban, maka perbuatan itu tidak akan dilaporkan. Itu. Kemudian ada di pasal 5 tadi, tetap di ayat 2 di huruf G, mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini juga janggal. Karena di Undang-Undang IT sudah diatur di pasal 32, itu larangan memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Nah, ini disetujui atau tidak disetujui oleh korban. Sudah jelas ini dilarang dan ancamannya juga jelas. Kemudian juga ada seperti misalnya di huruf I, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosok bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban. Lagi-lagi ini sebenarnya sudah diatur di KUHP, di pasal perbuatan cabul di 289 KUHP. Atau kalau untuk seorang tenaga pengajar, pendidik, ini bisa dijerat dengan pasal 294 di huruf 2i. Jadi sebenarnya pasal-pasal ini juga sudah ada di dalam
KUHP, dan juga sudah lebih tegas di situ. Nah, kata-kata persetujuan inilah yang membuat sesuatunya agak rancu. Permen ini agak rancu. Karena kalau perbuatan itu dilakukan atas persetujuan, maka berarti dibolehkan, alias perbuatan suka sama suka di perbuatan kampus, di lingkungan kampus, dihalalkan oleh permen ini. Padahal perbuatan suka sama suka itu terlarang dan tercela dan harus sama-sama kita cegah di lingkungan kampus. Terus kita juga menyikapi tentang tugas satgas atau wewenang satgas di sini diatur di bab 4 ya, di pasal 34. Dalam tugas dan wewenang ini menurut kami seharusnya satgas itu didorong. Tugas satgas yang paling pokok itu adalah mendorong untuk dilakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus ini. Jadi satgas itu mendorong, bukan nanti malah membuat ribet. Bagaimana nanti kalau hasil daripada observasi daripada satgas itu tidak memenuhi rasa keadilan terhadap para korban? Tentu ini akan membuat semakin rancu dalam penanganan kejahatan seksual di lingkungan kampus. Menurut hemat kami, sebaiknya kata-kata persetujuan korban tanpa persetujuan korban itu dihilangkan, karena disetujui atau tidak disetujui oleh korban, perbuatan pelecehan, kekerasan seksual di kampus tetaplah harus kita cegah bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan menyikapi Permen Dikbud nomor 30 tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.